Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Safa Zahra Diva dari kelompok 8 dengan NIM 152505003 ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami yang berjudulkan Analisis ketidaksesuaian titik lokasi Google Maps dengan lokasi sebenarnya. Mari kita mulai dari pendahuluan. Pengertian Google Maps. Apa sih Google Maps? Google Maps itu layanan pemetaan web dan aplikasi navigasi digital yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini menyediakan citra satelit, peta jalan, panorama 360 derajat atau biasa disebut Street View, bahkan kondisi lalu lintas secara real time hingga perencanaan rute untuk berpergian dengan jalan kaki, mobil, sepeda, maupun transportasi umum. Lalu adanya pentingnya akurasi lokasi. Akurasi data geografis dan titik GPS pada Google Maps bukan sekedar fitur pemanis, tapi dia juga termasuk fondasi utama dari seluruh fungsi aplikasi. Berikut alasan mengapa akurasi lokasi sangat penting. Oke, kita lanjut ke alasannya ya. Yang pertama itu ada efisiensi waktu dan biaya. Titik lokasi yang akurat memastikan pengguna langsung sampai ke tujuan tanpa harus berputar-putar. Bagi sektor logistik dan kurir, hal ini memangkas biaya bahan bakar secara signifikan. Yang kedua, ada keselamatan pengguna. Kesalahan navigasi bisa berakibat fatal, seperti mengarahkan kendaraan ke jalur yang curam, jalan buntu yang berbahaya, atau wilayah terisolasi. Yang ketiga, keandalan layanan darurat. Ambulans, pemadam kebakaran, dan polisi sangat bergantung pada peta digital untuk merespons laporan darurat secepat mungkin. Selisih beberapa meter saja bisa mempertaruhkan nyawa. Nah, yang keempat itu ekonomi dan bisnis lokal. Toko atau restoran mengandalkan akurasi PIN lokasi agar konsumen fisik walk-in pelanggan tidak tersesat dan berakhir pergi ke kompetitor. Oke, kita lanjut. Nah, ada pula masalah yang sering terjadi pada Google. Meskipun teknologinya sudah sangat maju, Google Maps tidak luput dari galat atau error. Masalah yang timbul biasanya bersumber dari keterbatasan perangkat, kesalahan data, atau perubahan kondisi real di lapangan. Dan juga ada GPS drifting. GPS drifting itu lokasi bergeser. Pernah melihat ikon titik biru kalian tiba-tiba melompat ke jalan sebelah atau masuk ke dalam gedung? Ini disebut GPS drifting. Masalah ini terjadi akibat sinyal satelit terhalang oleh gedung-gedung tinggi atau urban canyon, cuaca buruk, atau sensor kompas ponsel yang belum dikalibrasi. Ada pula rute yang kurang sesuai realitas. Google Maps terkadang menyarankan jalan tikus yang sempit hanya muat satu motor, atau kadang nggak bisa dilewati sama sekali sama motor. Tapi untuk dilewati mobil atau mengarahkan pengguna melewati medan ekstrim yang tidak layak pakai. Hal ini terjadi karena algoritma mengutamakan rute tercepat secara matematis jarak tanpa mengetahui kondisi fisik, lebar, atau kualitas jalan tersebut. Adapun data bisnis atau lokasi yang tidak diperbarui atau outdated. Banyak tempat yang sudah tutup permanen atau pindah alamat, namun PIN lokasinya masih aktif di peta. Sebaliknya, ada juga jalan baru atau perubahan arah lalu lintas seperti yang tadinya jalannya itu dua arah, tiba-tiba jadi satu arah. Tapi juga belum sempat nih diperbaruin sama sistem Google. Oke, kita lanjut ya. Ke latar belakang. Google Maps menggunakan sistem koordinat untuk menentukan posisi suatu lokasi pada peta digital. Namun dalam beberapa kasus, titik lokasi yang ditampilkan tidak sesuai dengan lokasi sebenarnya. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan pengguna salah arah, keterlambatan, atau kesulitan menemukan tujuan. Dalam matematika, khususnya materi koordinat kartesius, posisi suatu titik dinyatakan dalam pasangan koordinat X, Y, X, Y, X, Y. Konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan antara titik lokasi Google Maps pada Google Maps dan titik lokasi aslinya atau sebenarnya ya. Di sini kita akan membahas rumusan masalah untuk studi kasus kami. Ada yang pertama, mengapa titik lokasi pada Google Maps dapat berbeda dengan lokasi sebenarnya. Dan yang kedua, bagaimana cara kita menganalisis ketidaksesuaian lokasi menggunakan konsep koordinat kartesius. Dan yang ketiga, ada bagaimana menghitung jarak kesalahan antara titik lokasi Google Maps dan lokasi asli.
Yang keempat ada apa dampak dari ketidaksesuaian titik lokasi terhadap pengguna. Dan yang kelima ada bagaimana solusi untuk mengurangi kesalahan titik lokasi pada Google Maps. Oke, kita lanjut lagi ke ini ya, selanjutnya. Ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian studi kasus kami yaitu ada mengetahui penyebab ketidaksesuaian titik lokasi pada Google Maps, menganalisis posisi lokasi menggunakan sistem koordinat Kartesius, dan juga menghitung selisih koordinat antara lokasi digital dan lokasi nyata. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian ya guys. Kita baca bersama-sama. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah pemahaman mengenai penerapan koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat praktis, memberikan informasi kepada pengguna Google Maps agar lebih teliti dalam menggunakan navigasi digital. Kita belajar teori koordinat Kartesius. Apa sih definisi dan konsep dasar koordinat Kartesius? Sistem koordinat Kartesius adalah sistem referensi geometris yang digunakan untuk menentukan posisi setiap titik pada sebuah bidang datar secara akurat menggunakan pasangan bilangan yang disebut koordinat. Sistem ini dikembangkan oleh matematikawan asal Prancis René Descartes pada abad ke-17 yang berhasil menjembatani ilmu aljabar dan geometri. Bidang Kartesius dibentuk oleh dua garis bilangan yang saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik pusat, yang disebut titik asal origin dengan koordinat 0,0. Oke, kita lanjut. Komponen sumbu dan kuadrannya garis bilangan horizontal pada sistem ini disebut sumbu X atau absis, di mana nilai di sebelah kanan titik pusat bernilai positif dan di sebelah kiri bernilai negatif. Sementara itu, garis bilangan vertikal disebut sumbu Y atau ordinat, dengan nilai di atas titik pusat bernilai positif dan di bawah bernilai negatif. Perpotongan kedua sumbu ini membagi bidang Kartesius menjadi 4 daerah yang disebut kuadran. Kuadran 1 memiliki koordinat plus dan plus, kuadran 2 min dan plus, kuadran 3 min-min, dan kuadran 4 plus dan min. Setiap titik pada bidang ini dituliskan dalam pasangan berurutan X dan Y, yang menunjukkan jarak horizontal dan vertikal titik tersebut dari titik pusat. Oke, kita belajar materi selanjutnya. Persamaan garis lurus melalui dua titik. Dalam geometri analitis, persamaan garis lurus yang melalui dua titik didasarkan pada prinsip bahwa hanya ada satu garis unik yang dapat menghubungkan titik P1 yaitu X1, Y1 dan P2, X2, Y2. Pada bidang Kartesius, dasar pembentukan persamaan ini memanfaatkan konsep gradien atau M, yaitu rasio perubahan nilai sumbu vertikal terhadap sumbu horizontal, yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1. Dengan mengasumsikan adanya titik sembarang P yaitu X, Y pada jalur yang sama, nilai kemiringan antar titik akan selalu konstan. Kondisi ini menghasilkan rumus baku Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Yang melalui operasi perkalian silang, aljabar dapat disederhanakan menjadi bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan MX tambah C, atau bentuk implisit AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, kita udah di bagian metode penelitian. Metode yang kami gunakan dalam studi kasus ini adalah metode observasi dan analisis koordinat. Guys, penelitian yang kita lakukan itu pertama kita harus menentukan dulu lokasi Google Maps, lalu kedua kita tuh mencatat titik koordinat yang ada di Google Maps, lalu membandingkannya nih dengan lokasi asli, dan terakhir yaitu menghitung selisih koordinat menggunakan rumus jarak dua titik. Dan di sini ada dua data lokasi penelitian, dan langsung aja ini X-nya dan ini Y-nya. Jadi
Jadi di sini kita juga nyari juga nih persamaan garisnya. Rumusnya gimana? Rumusnya Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Karena di sebelumnya itu udah diketahui X1 dan X2-nya dan Y1 dan Y2-nya. Jadi kita tinggal masukin semua angkanya ini ke dalam rumusnya. Oke. Kira-kira seperti ini. Di sini kita satu-satu dulu biar nggak terlalu ribet. Jadi Y2 kurang Y1 sama dengan 0,0055. X2 kurang X1 sama dengan min 0,0629. Lalu kita lanjut. Karena tadi kan udah dikurangin dan lain-lain. Sekarang kita masukkan lagi Y kurang Y1, intinya ini Y1, X kurang X1, dan lanjut. Habis itu jadinya seperti ini bentuknya, dan di sini kita kalikan silang nih. Ini sama yang ini dikali silang, ini sama yang ini. Jadinya ini dikali dengan Y, lalu dikali di luar kurung dikali dengan yang di dalam kurung. Dan ini dikalikan dengan yang ini. Sama aja, ini 1 dan 2. Dan hasilnya segini. Lalu selanjutnya hasil akhirnya, karena hasil akhirnya itu bentuknya biasanya Y sama dengan MX tambah C, maka kita masukin nih Y sama dengan X-nya, M-nya alias tadi angka yang berdekatan dengan X itu berarti itu M alias gradien ditambah C. C itu yang nggak ada huruf sama sekali. Hasilnya segini. Atau kita juga bisa bentuknya itu AX tambah BY tambah C. Itu sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Lalu selanjutnya, dan ini adalah persamaan garis lurusnya yang udah digambar. Kira-kira begini dia menjulang ke atas. Oke. Selanjutnya ini ada perhitungan jarak 2 titik. Kita pengen tahu nih selisihnya kira-kira berapa ya. Seperti yang tadi udah dikasih tahu, ini X-nya, depan itu X, belakang itu Y. Terus lalu rumusnya itu pertama kita selisih dulu nih, selisih sumbu X, yaitu X2 dikurang X1. Ini X2 dan ini X1 dikurang ini min, masukin min, ketemu min jadinya plus, hasilnya jadi tambah, dan hasilnya kira-kira segini. Lalu sama aja, Y2 kurang Y1 kita masukin semuanya dan kita kurangi, hasilnya segini. Dan kita masukkan ke rumusnya. Oke, ini dia rumusnya. Jadinya tadi kan kita udah cari tuh selisih dari X2 kurang X1 sama Y2 kurang Y1. Nah, kita masukin nih X2 kurang X1, jawabannya min 0,06 neneng. Pangkatin 2. Pangkat 2 ditambah. Lalu masukin juga hasil dari Y2 kurang Y1. Hasilnya segini dan dipangkatin 2 juga. Dan kira-kira dapatnya kan segini, ditambah, kalau udah baru diakarin. Akar dari 0,003 neneng, hasilnya kira-kira 0,0605 derajat. Jadi dilihat dari sini tuh menandakan bahwa ternyata memang benar ada perbedaan posisi antara pada Google Maps dan titik lokasi yang sebenarnya.
Dan lanjut kita ke data kedua. Di sini rumusnya sama aja dan langkah-langkahnya sama aja. Pertama kita pengen tahu dulu nih persamaan garisnya. Pertama kita seperti yang tadi, Y sama dengan Y1, neneng Y1-nya 106,81, min 6.21. Kalau nanya, loh kok kenapa ini sedikit? Ini tuh sedikit karena memang disederhanakan aja. Kalau tadi itu nggak terlalu disederhanakan. Ini biar lebih mudah dan angkanya tuh lebih nggak banyak. Okay. Langsung aja, Y kurang Y1. Y1-nya itu min 6.21. Min ikut masukin min. Min tambah min hasilnya positif. Jadinya plus. Lalu masukin juga Y2 kurang Y1. Lalu sama dengan, intinya disubstitusiin. Lalu dapatnya hasilnya segini. Nah, di sini itu karena penyebutnya itu sama, kanan dan kiri 0.01 dan 0.01 kita bisa kaliin nih. Dikali dengan 0.01 juga. Nanti kita coret dan di sini dicoret, sini juga dikali 0.01, nanti dicoret untuk menghilangkan. Ini biar lebih gampang aja sih. Hasilnya jadinya Y tambah 6.21 sama dengan X kurang 106.81. Y lalu Y sama dengan X min 113,02. Berdasarkan grafik koordinat Kartesius, titik Google Maps dan titik lokasi asli memiliki perbedaan posisi meskipun berada pada satu garis lurus dengan persamaan Y sama dengan X min 113.02. Perhitungan jarak dua titik. Kita menggunakan rumus seperti ini dan kita menghasilkan jarak 0.00029 derajat. Okay. Analisis koordinat. Kita menggunakan contoh Jalan Pepanggo nomor 4B, koordinat Google Maps dan koordinat asli. Kita perbandingkan. Misalnya di koordinasi Google Maps min 6,129 2143,106,8815493, sedangkan koordinasi aslinya min 6.129.227,106.881.784. Dan kita menggunakan langkah perhitungan seperti rumus ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dan Alamak. Dan kita menggunakan pembulatan, lalu kita hitung selisihnya. Okay. Contohnya Y tambah Contohnya Y plus 6.1292 per min 0.0001 sama dengan X min 106.8815 per 0.00003. Kedua ruasnya dikali 10.000 dan kita mendapatkan hasil X tambah 3Y min 88.4939 sama dengan 0 dan Y sama dengan min 0.3333X plus 29.4980. Dan
Dari metode ini kita menggunakan titik Google Maps, titik lokasi asli, selisih sumbu X, dan selisih sumbu Y. Dari rumus ini kita menghasilkan jarak 0.0003162 kali 111.000 meter sama dengan 35,1 meter. Ketidakakuratan Google Maps merupakan kombinasi dari keterbatasan teknologi GPS, menangkap sinyal, akibat cuaca, penghalang atau pantulan gedung, dinamika alam, pergeseran bumi, serta faktor pembaruan data digital yang belum sinkron dengan kondisi nyata di lapangan. Ketidaksesuaian lokasi berdampak pada kesalahan navigasi, keterlambatan perjalanan, dan kesulitan menemukan alamat tujuan. Selain itu, perbedaan titik lokasi juga dapat menyebabkan kebingungan pengguna, mengurangi keakuratan informasi peta, serta menghambat layanan transportasi, pengiriman barang, dan pencarian lokasi penting. Nah, solusinya untuk mengatasi lokasi Google Maps yang tidak akurat, aktifkan fitur Google Location Accuracy Android atau Precise Location iPhone di pengaturan ponsel, serta dibiarkan Wi-Fi tetap menyala agar sistem bisa menggabungkan sinyal GPS, seluler, dan router sekitar untuk mengunci posisi. Jika arah pandang peta salah, kalibrasi kompas dengan menggerakkan ponsel membentuk angka 8 di udara. Terakhir, pastikan izin lokasi diatur keizinkan sepanjang waktu. Bersihkan cache aplikasi secara berkala dan lepas casing ponsel yang mengandung magnet agar tidak mengganggu sensor navigasi. Kesimpulannya, dari analisis dari ketidaksesuaian titik lokasi Google Maps dengan titik lokasi sebenarnya menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan koordinat antara lokasi digital dan lokasi nyata di lapangan. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan data koordinat, gangguan sinyal GPS, pembaruan peta yang belum akurat, serta pengalihan lingkungan sekitar. Perbedaan lokasi tersebut dapat berdampak pada kesalahan arah, keterlambatan perjalanan, dan ketidakakuratan informasi bagi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan ulang koordinat, validasi lokasi secara langsung, serta pembaruan data peta secara berkala agar tingkat akurasi lokasi menjadi lebih baik dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Okay. Demikian analisis mengenai ketidaksesuaian titik lokasi pada Google Maps dengan lokasi sebenarnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan koordinat dapat terjadi karena beberapa faktor teknis dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan dan validasi lokasi agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan sesuai dengan kondisi nyata. Terima kasih, saya harap kami bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dan dari presentasi ini. Semoga beruntung.